Di dalam sistem birokrasi modern, berita acara pemeriksaan bukan sekedar kertas. Dia adalah fondasi legal atas keputusan yang menyangkut masa depan seseorang. Tapi bagaimana kalau fondasi itu ternyata palsu? Inilah yang kini dilaporkan ke Polda oleh Lembaga Forum Pembela Rakyat di Bengkulu. Dugaan pemalsuan BAP dan LHP yang jadi dasar hukuman disiplin terhadap 21 pejabat eselon 2 mencuat sebagai alarm keras dalam tata kelola pemerintah. Mari kita bedah. Dalam hukum administrasi negara, dikenal prinsip due process of law, bahwa setiap individu berhak tahu kesalahannya, diberi kesempatan membela diri, dan menjalani proses pemeriksaan. Kalau ini dilompati, semua keputusan bisa batal demi hukum. Bukan cuma itu, dalam pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen adalah tindak pidana. Jika benar terbukti ada dokumen BAP atau LHP yang dibuat tanpa proses pemeriksaan, maka ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif, tapi bisa masuk ke ranah pidana jabatan. Kita pernah lihat kasus serupa di pusat. Ingat saat beberapa kepala dinas dicopot hanya dengan asumsi, bukan bukti, atau dalam sejarah reformasi birokrasi, banyak pejabat didemosi diam-diam lewat SK yang tak pernah dibahas. Akarnya sama, penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prosedur. Dalam ilmu manajemen pemerintah, ini disebut administrative abuse, ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan akuntabilitas. Dan bahayanya, efek jangka panjangnya bukan cuma mencederai 21 pejabat ini, tapi menggerogoti kepercayaan ASN terhadap sistem. Apa gunanya SOP kalau semua bisa dilangkahi dengan satu tanda tangan pejabat tinggi? Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal hukum, soal etika birokrasi, dan soal keberlangsungan sistem pemerintahan yang adil. Kalau laporan ini terbukti benar, Polda harus bergerak. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka FPR juga harus siap bertanggung jawab. Karena keadilan bukan hanya soal membongkar, tapi juga soal ketepatan dalam membongkar. Ingat, sistem yang rusak tidak selalu karena orang jahat, tapi juga karena orang baik yang diam. Maka mari awasi terus, bukan untuk cari sensasi, tapi untuk jaga fondasi agar keadilan tak bisa dipalsukan. Saya Rio Kajut dan ini Suara Rafflesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.